Malam. Thank you. Melepas apa? Malam Kenan. Kenan udah makan belum? Sah. Mainin dong ini. Dicuci kan. Ntar lagi tidur ya Kenan ya. Kalau kemelekatan mah harus dilatih ya tuh, nggak bisa lewat meditasi, lewat praktek. Kamu hadapin kemelekatanmu sendiri apa? Meditasi itu cuma menyiapkan mental agar kamu tenang dan berani hadapinnya. Kalau kamu jadikan meditasi untuk tempat pelarian, disitulah masalahnya gitu loh. Tidur ya Kenan ya. Ntar om samperin nanti lewat mimpi ya. Malam. Ya nambah pengetahuan aja Mbak Winda ya. Iya Kenan, nanti ketemu ya. By the way, dapat oleh-oleh guys. Saya tak mundurin dulu. Saya dapat oleh-oleh dari Baike. Baike, terima kasih Baike. Palunya udah dateng. Aduh. Ini buat apa namanya nih? Buat gantiin kipas. Iya kan 1:1 dia. Replika mirip sama aslinya. Ada kulit lagi. Thank you Mbak Ike. Lumayan lah, inner childnya happy. Kalau privat nanti lewat Google Meet nih, kayak gini nanti lewat Google Meet dijelasin lewat gambar. Nih, kalau privat kayak gini nih. Nah ini yang privat itu. Nah ini privat nih, ini orang privat semua nih. Ini orang privat semua, ntar diajarin meditasinya, dijelasin, diskusi semuanya. Ya. Ya tapi ya berbayar lah. Bisa keluar dari neraka. Iya, ntar berapanya ntar DM aja ya. DM aja ya. Sebenarnya kalau nominal sih sebenarnya ya masih ya lebih kurang nggak beda jauh lah sama kayak kamu ke psikolog. Cuman masalahnya psikolog nggak kasih kamu bekal gitu untuk dilatih. Ya.
nominal murah banget lah daripada yang iya yang mahal-mahal belum tentu ya. Kadang-kadang orang tuh susah pengen sembuh tapi nggak komitmen sama diri sendiri, nggak menghargai diri sendiri gitu. Padahal kalau angka segitu sih murah bener guys. Yang penting sama-sama, yang penting sama-sama inilah ya, menghargai waktu gitu. Nah, ini orang-orang private semua ini dijelasin sampai detail. Belajar terus yang nyampe-nyampe. Iyalah nggak dikasih petanya. Kalau orang private tuh dikasih tahu petanya. Kamu kenapa? Masalahnya di mana? Tanya aja yang udah private. Itu. Dikasih tahu petanya, dikasih apa namanya tuh? Apa namanya? Latihannya, arahannya. Ada Mbak Selena. Muridnya Jackie Chan ini Mbak Selena ini ternyata ya guys. Ya. Muridnya Jackie Chan ya. Saya juga baru sadar ternyata ya. Online ya, online. Yang mau naik request ya. Oh, fans Jackie Chan. Kalau murid Jackie Chan mah jago ini dong ya, stuntman dong ya. Iya, kalau dikasih tahu petanya mah tinggal jalan, beneran yang penting kamu jalan gitu loh. Ya Mbak Uci ya. Yang penting jalan, yang penting dia praktek sendiri, bukan karena saya tuh. Ya cuma kasih petanya. Tuh, cuma kasih petanya, yang penting kamu jalan. Gue biasa digebuki oleh kehidupan ya. Malam. Daripada muter-muter mulu capek, ya mendingan dikasih tunjukin pintunya tuh, sana tuh keluar. Iya, orang kadang-kadang bayar mahal itu kan cepet beres, langsung beres. Per jam hitungannya Mbak ke private. Nah tapi ya petanya orang kan beda-beda, makanya harus private one on one, nggak bisa di pasal begini. Karena pengalaman orang beda-beda, nanti kita diskusi dulu. Oh ya udah kamu lagi ini ya udah. Ya tergantung praktek kamu. Ada ya orangnya private ya, lucu. Pikirannya kan dominan ya. Ya. Jadi dia nyari jawaban gitu. Nyecer terus begitu nyecer udah 3 jam ya kan. Ya udah ya meditasi ya, habis meditasi. Lah kalau gitu ngapain gua nanya-nanya yang nggak jelas katanya, lalu muter-muter. Padahal meditasi sebentar aja itu. Puas aja udah meditasi ya udah. Hmm. Enggak flu. Yang mau naik request ya.
Iya, ada yang belum mandi. Di bawahnya di roomnya ada yang belum mandi. Ayo mau bahas apa guys? Tanya. Bau kambing. Aduh. Nah itu belum mandi itu. Halo. Melepas luka hati, oh gampang itu. Nggak perlu obat lagi. Ya, di tempat saya mah nggak perlu obat. Yang penting praktek aja. Lewat PC nggak tahu ya. Mau lihat punya Steven maksudnya apa? Yang private-nya. Jangan atuh, masa di ini. Emaknya juga sebenarnya nggak boleh tahu. Soalnya ntar kalau emaknya tahu ntar intervensi lagi. Nyari validasi biasa emaknya. Tapi biarin aja dia ngalir gitu berproses tanpa diintervensi. Anak saya sekarang mulai kepo nanya-nanya tentang Cohen. Umur berapa anaknya mbak ya? Kenapa tanyain kok kepo? Malam. Sebenarnya belajar diam dulu deh teman-teman deh ya. Beneran, ini paling gampang nih sebenarnya. Belajar diam dulu ya. Kadang-kadang kita responsif, reaktif. Jadinya kita tuh ngulang lagi. Coba belajar diam aja dulu. Malam. Belajar diam dulu gitu ya. Walaupun nafsu ingin membalas, menjawab, tapi belajar diam dulu. Diamnya sampai berapa lama? Sampai kamu tuh nggak kepancing untuk selalu merespon. Sama kayak kamu tuh bulan puasa gitu kan. 30 hari kok. Kontrol nafsu. Kenapa? Karena 21 hari itu kalau dilakukan konsisten itu mampu merubah program bawah sadar. Berat gak Deol? Berat. Sama lah, bulan puasa ya hari pertama pasti berat. Karena mau rubah habit ya. Nanti habis dari diem, baru belajar tenang. Nah kalau dia udah bisa diem, dia bisa tenang. Nah dilatih lagi tenangnya. Sambil ngaca lah, nyari petunjuk. Ikro nih, belajar. Meskipun ada yang ngomong. Suka lihat diri sendiri lagi tidur. Oh iya. Umur berapa anaknya? Cewek cowok kelas 1.
Sama nggak diamnya dengan silent treatment? Beda tuh. Silent treatment kan kamu ada ininya, ada maksudnya kan. Cewek ya. Belajar meditasi aja, suruh belajar meditasi biar halus. Sama pengetahuannya ditambah ya. Sebenarnya mah udah ini sih. Udah siap gitu, jadi diperhalus gitu. Tapi masih kasar ilmunya. Iya, ngaku dia masih suka silent treatment. Silent treatment itu sebenarnya adalah bentuk ekspresi ego malam ini, tapi yang pasif, ya. Malam, iya selamat hari Idul Adha buat teman-teman. Jangan lupa masak sate. Sakti. Kamu semua juga sakti sebenarnya. Cuman gak sadar aja. Pernah nonton X-Men gak sih? Film X-Men pernah nonton gak X-Men? Pernah nonton gak? Pernah, ya. Sebenarnya kalian semua itu X-Men. Kalau disadari. Bukan memanjakan diri, justru bentuk peduli ke diri. Nah, masing-masing anggota X-Men itu kan punya ini ya, punya potensi masing-masing kan. Ada yang menggunakan anggota tubuh, menggunakan kekuatan pikiran, ada yang main energi. Nah, itu sebenarnya X-Men. Kita semua tuh X-Men. Tapi karena kurikulumnya membuat kita seragam, menormalisasi, ya. Soalnya aku dibilang gitu, ya berarti kamu masih fokus ke orang keluar atau, ya. Karena kamu dididik untuk seragam, makanya kamu ingin jadi orang lain gitu, jadi pengikut, ya. Coba suruh naik kalau mau ngobrol sini sama saya anaknya. Kalau masih ingin validasi gimana? Ya berarti kamu masih fokus keluar, makanya kamu nggak penting. Kamu menganggap dirimu itu nggak penting. Ini kalau masih mencari validasi, berarti kamu tuh hanya objek. Hanya objek. Itu nggak penting. Loh, mana toh? Jadi kerjanya itu pembuktian aja. Ya, padahal yang kamu mau kasih bukti aja nggak peduli amat sama kamu gitu loh. Jadi kalau masih fokus keluar, ini yang maknanya di luar. Jadi validasi orang itu makna. Nah kalau kamu fokus keluar, yang di luar lebih penting, berarti kamu nggak penting, cuma objek. Makanya kamu nggak sadar. Nah belajar kesadaran tuh secara esensi, ya mengenalin diri. Bahayanya kalau dia nggak ngenalin dirinya, dia nggak mengenal penciptanya pasti. Makanya kolomnya beda nih. Ini punya mental block,
Beda ini kan, beda ranah. Satu vertikal, satu horizontal. Ini kan apa nih, hablumin nanas, ini hablumin. Selama kamu nggak menganggap dirimu itu subjek, nggak kepikiran pokoknya. Ya berarti itu trauma kalau masih takut sakit hati. Oh nggak berani nggak apa-apa, belum. Terlama-lama ya berani. Ya. Berarti trauma sama luka batinnya masih ada. Kalau kamu masih takut, ntar kerjanya itu kamu tuh kabur aja, escape doang. Sebenarnya tinggal diasah ya betul, tinggal dipoles. Naik aja, naik ya, yang mau nanya ya, biar nanti gimana caranya agar kita peka dengan alam. Ya kamu ke alam lah, jangan ditanyain. Besok ke alam sana, cari rumput, injak aja udah. Praktekin langsung, ngapain ditanyain, dialamin jadinya ya. Nanya mulu pinter kagak, mendingan langsung praktek, ngalamin langsung, baru ditanyain apa yang dialamin gitu loh. Pikiran gitu ya, kebanyakan nanya, ujung-ujungnya nanya yang lain gitu loh, manuver terus dia. Ya, nanya satu, tak loncat nanya yang lain. Makanya belajar, iya bener belajar, tapi kalau belajar terus kagak praktek mah percuma, kamu nggak sadar-sadar. Ya, ke room sini nanya, ke room sono nanya, praktek belum? Enggak. Ya jangan heran lah tuh, kalau kamu tuh muter lagi, ngulang lagi, bingung lagi. Ya, burem sih, bentar ya guys, internet ini. Sekarang nggak pakai kipas, sekarang pakai palu. Nih palunya nih, tuh palunya, palu Thor tuh. Dihajar, awas lo, dihajar lo palu Thor. Mainan baru ya, oleh-oleh dari Mbak Ike. Thank you Mbak Ike, dikirimin palu Thor Mjolnir. Pakai tab merek apa? Huawei MatePad. Berat nggak? Lumayan. Ya betul. Di ini dulu, diketok dulu ya, ketok magic. Kalau gitu bahaya sebenarnya kalau nggak paham. Kalau nggak ngerti, kalau kejauhan nggak ada yang jagain, nggak bisa pulang ntar deh. Bukan sadar pendangan. Aduh. Akhirnya bisa ngobrol sama suami panjang kali lebar dan saling memaafkan, apa itu termasuk melepas muka. Ya salah satunya, yang penting nanti masih ngulangin atau enggak, gitu kuncinya ya. Sembuh nggak sembuhnya tergantung apakah masih mengulangi atau tidak. Ya. Hukum tak bertuai kapan terjadinya nggak ada yang tahu. Saya nggak pernah jahat ke orang, tapi ada orang yang sedang menjahati
nggak mungkin gitu loh. Cuman kamu nggak sadar aja, nggak paham ilmunya ya. Makanya kenapa ada orang tuh lahir jadi orang kaya, lahir jadi orang miskin, jadi anak sultan, yaitu karena apa? Tabur tuai. Emangnya Tuhan lagi cap cip-cup apa? Kenapa ada rasa kesepian? Ya karena karena ini bang, di kau tuh menganggap dirimu itu cuma objek, yang lebih penting adalah yang di luar diri. Kekayaan, materi, kesuksesan, wibawa, itu lebih penting. Padahal itu semu, begitu digapainya semua. Makna ini dia nggak ada maknanya. Maknanya harusnya balik ke sini. Nah kalau maknanya balik ke sini, kamu tukeran. Kamu yang jadi subjek. Nah pada saat jadi subjek, barulah makna itu didapat pada saat mengenal dia. Ya. Tuhan nggak perlu pilih-pilih, kan udah bikin sistem Tuhan. Hukum alam semesta. Sunatullah itu kan sistem. Mana ngapain capek-capek ngurusin kamu? Kamunya juga banyak maunya, plan gitu loh. Ya mendingan dibikin sistem, jadi sistem yang jalan sendiri. Nah pertanyaannya, kamu selama ini hidupnya itu melawan arus sistem, melawan hukum, atau selaras dengan hukum itu? Itu aja perbedaannya. Gitu loh. Kalau masih banyak maunya, ya tanpa mengerti hukum aturan mainnya kayak apa, pasti kamu sengsara, lawan arus soalnya. Gitu loh. Nah ini baru benar, nanam cabai berbuah cabai, betul itu hukum itu. Ya, itu namanya hukum. Nah kadang-kadang kita ini banyak maunya. Ya, nanam cabai berharap berbuah durian. Nah itu kan lawan hukum, makanya sengsara dia, keinginan gitu. Makanya kalau mau hidupnya gampang, simple, ngalir gitu ya, pelajari gitu loh aturan mainnya, hukumnya gitu loh. Ya. Begitu kamu mengikuti arus aturan main yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati, di situ hidupmu baru mulai deh kamu rasain gitu. Menerima total, nggak usah ngomong total, bisa nerima nggak gitu loh. Boleh nggak sih nasihatin suami yang belum tahu? Ya itu kan baru tahu. Kamu daripada nasihatin, kasih contoh gitu loh. Kalau udah bisa nyontoin, kamu nggak usah kasih tahu. Ya jadi kamu nggak sok tahu gitu loh. Merasa lebih berkesadaran dari suami, padahal sama-sama masih bingung gitu. Kalau benar-benar sadar, kasih contoh. Di saat kamu berubah, ya, di saat kamu menjalankan kewajiban istri, kamu nggak usah kasih tahu pun dia bisa lihat gitu loh. Saya serahin suami saya ke kok. Waduh, untung serahinnya bukan tadi pagi. Saya antar ke masjid itu kalau tadi pagi mah suaminya. Aduh ya.
Saya titip ke masjid. Aduh. Aduh. Ya praktek lah, kasih contoh. Nanya doang banyak tahu, nggak bisa nyontoin mau percuma tuh. Makanya praktek. Yang mau naik request ya. Praktek dia kok sejak Zoom. Weh deh mantep. Praktek apa meditasinya ya? Harusnya kalem dulu dia. Belajar tenang dulu. Meditasi itu ngantar ke sana nanti. Nah, pas dia praktek udah bisa tenang, jadinya nggak gerasa gerusu, nggak bingung lagi gitu. Tinggal pas nonton live koinnya suara kencengin, pakai toa masjid ya mbak ya. Pinjam toanya masjid. Aduh. Aduh. Jangan dia jadi penasaran ikut dengerin. Nah, jangan diserahin ke saya ya, ntar saya ke masjid loh, anterin ke masjid. Iya nanti gini loh ya guys ya. Jadi ada satu hukum yaitu soal ini. Hukum perubahan nih namanya. Makanya kalau teman-teman yang berubah ngasih contoh, dia ikut berubah loh. Ya kan kamu jadinya nggak marah-marah lagi, nggak silent treatment, ya kan? Ya. Akhirnya dia belajar gitu, kok berubah ya? Nah, karena kamu berubah, vibrasimu berubah, energimu berubah, ya dia ikut berubah. Ya kalau kayak Olip ini kan masih fokus ke suaminya, padahal mah fokus aja ke diri sendiri, ngapain gitu loh. Fokus aja ke diri sendiri, ngapain fokus ke suaminya. Buang waktu, buang energi. Kalau udah bisa tenang sih, kalau udah bisa penerimaan mah nggak apa-apa. Lah ini aja lu lihat ketika itu masih belum nerima kan sebenarnya kan. Suami saya masih gini kok, masih begitu. Lah berarti kamu juga masih belum beres. Gitu loh. Ngapain nyari validasi di sini? Jadi kalau belajar beginian mah harusnya ngaca ke diri sendiri. Bukan malah nunjuk keluar lagi gitu loh. Mentang-mentang kamu belajar dia nggak belajar. Si Olip ini kan bukan orang baru, dia udah lama sebenarnya belajar gini, ngintip di room ini, di room itu, ya kan? Kemungkinan salah gitu loh, salah praktek, salah fokus gitu. Kalau orang salah fokus tuh pasti gitu. Ntar keluar lagi nih, tak kasih tahu ya. Mana ya, bentar ya.
何必真心难过。Bentar ya guys. "我曾经等过你，因为我也相信你说的风水终将奇迹赶着。" Nih. Mana ya? Coba ya ntar ya guys. Kita kasih tahu biar detail. Nah, nih. Kuncinya, kalau kamu lagi belajar beginian, kamu tuh sekarang udah awakening tapi masih di masa transisi. Ya. Sekarang kuncinya tuh di fokus. Belajar beginian, dari fokusnya keluar, harusnya tuh sekarang mulainya ke dalam diri. Kalau kamu fokus ke dalam diri, kamu sedang mencari makna dari pengalaman-pengalaman yang udah kamu ulang-ulang mulu gitu loh. Ini ada maknanya, dipetik. Oh, pantesan kemarin saya ngalamin ini, maknanya itu. Gitu loh. Jangan kamu tuh belajar beginian, fokus keluar. Yang ada apa? Ngulang lagi pengalaman. Pakai lagi ego dan pikiran, emosi dan logika. Gitu loh. Pasti ributnya sama siapa? Orang dekat udah. Gitu loh. Nyalain bah, beginilah, begitulah. Merasa udah bener aja gitu loh. Nyari validasi. Kalau kamu fokus keluar diri, ya, kamu hanya mengulangi pengalaman yang itu-itu aja toh. Tapi kalau kamu fokusnya ke dalam diri, kamu nyari makna nih, bertanya dia, kok saya ngalamin ini dulu apa sih maknanya? Nah, menemukan makna itulah yang disebut sebagai sadar gitu loh. Ya. Indikatornya mana? Rasa. Ya ampun, ternyata Tuhan selama ini berkomunikasi dengan saya lewat relasi keluarga, lewat sebuah pengalaman gitu loh. Sehingga saya ngerti lewat rasa. Ya, kalau luka batin dari pengalaman itu fokus keluar ya kok. Iya, kamu ke dalam atau keluar ngeceknya. Kalau keluar nyalain orang nanti yang ngasih luka batin. Tapi kalau ngecek ke dalam, fokusnya ke dalam diri, penerimaan nanti arahnya. Oh, jangan kayak lagu Kus Plus, terlambat sudah. Ya kamu sok dipilih lah. Kan ini pilihan. Semua terlambat, kau sayang. Harap. Nanya, aktifin indera keenam dengan sifat ikut di terapi apa bisa kok? Ya bisa, kalau udah sadar. Jangankan indera keenam. Ya memang benar, saya dulu selalu nyalain orang lain, setelah masuk memperbaiki sudah begitu. Oh iya. Alhamdulillah. Baru masuk berapa menit tuh, udah dapat pencerahan dia. Cuman masalahnya diulangin gak besok? Ya kadang-kadang ngomong sih iya,
Iya kok saya tahu, tahu kok, tahu. Tapi besok pas praktek ngulang lagi ya sama podo wae tuh nggak sama aja tuh. Sama-sama. Kepadaku. Gak tahu ya, saya tuh suka lagu jadul. Karena lagu jadul tuh nggak aneh-aneh guys. Gimana gitu, kayaknya polos banget tapi meaningful. Kayak lagu Kus-Plus kan meaningful tuh. Simple gitu. Kalau lagu-lagu sekarang aneh-aneh, wih. Dan yang menarik tuh lagu jadul tuh nggak tahu ya, lagu bagus itu lebih long lasting gitu kalau bener-bener bagus ya. Nah kalau lagu baru-baru ini ya, oh hit tapi habis itu hilang. Suka lagu mama papa. Plus Berduri Peso 5 Beatles, Queen, Statues. Naif ya, kalau Naif dalam lah. Itu versi modern ya. Ini udah ya, clear ya. Kuncinya di sini ya. Ya. Jadi latih fokus. Kenapa? Supaya nggak ngulangin lagi gitu. Yang mau naik request ya guys. Aduh nih hari Jumat nih sebenarnya tanya jawab ini. Saya nggak ada materi kalau hari Jumat. Thank you Kang. Jangan-jangan pada ini kali ya. Pada gemeteran ya mau naik ya. Apa udah pada sadar ini? Aduh. Oh iya harus latihan dong praktek. Gemeterannya. Udah pada selesai, oh ya. Oh kebanyakan makan daging, ya. Apa ya, apalagi udah lihat palu aja kan. Waduh. Gemeter dia. Iya habis lihat palu. Ini tak kasih lihat ya palunya. Tadi geser dulu ya guys. Bentar ya guys, tak geser dulu ya guys. Ah tuh palunya tuh. Jreng, ding 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 ding. Ini mesti 2 tangan nih. Aduh, tuh. Jreng, jreng 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 jreng. Wah, nggak tahu berapa kilo. Kalau ini bukan palu ini. Kalau mau mental keberlimpahan kan taruh guys segepok guys, beneran guys. Taruh segepok ya di depan matamu setiap hari kamu liatin. Itu baru belajar keberlimpahan ya. Jangan taruh di tabungan. Aduh, taruh tabungan mah kamu nggak lihat duitnya, merasa miskin terus gitu loh. Kalau saya taruhnya di depan mata gitu loh. Tiap hari ngeliatin duit, jadi nggak usah khawatir. Walaupun duitnya sih di tabungan nggak banyak-banyak juga. Ya kelihatan lah iya gitu. Ya kan? Karena itu mentalnya dulu guys, beneran mentalnya dulu. Diambil tuyul loh, mana berani tuyul ke sini.
Ada palu, ada kipas, cari mati tuh yuk. Aduh. Cari penyakit tuh yuk. Boleh kesini mah, aduh, tak culik nanti tuh yuk. Diaparin. Malam. Cari penyakit tuh yuk kesini mah, aduh. Lo kok doubling? Tak culik nanti tuh yuk. Coba turun dulu. Mbak Kok doubling? Iya doubling. Coba turun dulu Mbak Sebentar. Cek. Ya. Mungkin HP-nya 2 ya. Bentar ya guys. Bentar ya, saya ke toilet dulu bentar ya. Panggilan alam ini. Malam kok. Aman suaranya? Bisa nggak kok? Coba di mute dulu, coba buka lagi. Masih doubling sih. Coba dibuka Mbak. Tes. Iya. Ah udah. Udah nggak sih? Masih itu. Iya. Masih ya? Ah udah. Iya, kok bisa gitu ya? Atau keluar dulu Mbak Yu. Keluar dulu, masuk lagi nanti ya. Iya masih double. Iya dia kan di Hong Kong soalnya. Bauci di Hong Kong. Dan jadi kemarin ada yang private ngajak ketemu, itu ajak makan katanya. Oh ya wis lah, yuk makan gitu. Makan ya cerita, ya udahlah. Soalnya habis saya gampar, saya marah loh Koko ngomong gitu. Iya. Saya diamin aja, biarin aja. Kalau nggak ada. Akhirnya sadar, tapi makasih ya kok ya. Oh iya makasih. Pulangnya dikasih amplop salam tempel kan. Ya makasih atur rezeki. Nggak boleh ditolak guys. Di situ itu namanya tabur tuai. Nah bayangin kan, gimana nggak enak pekerjaan begitu ya. Namparin orang tapi dikasih amplop gitu loh. Dikasih makan pula. Emang kalau rezeki ya.
Ya tapi juga ya begitu perputaran. Ntar dia juga nerima lagi, balik lagi gitu. Terima kasih ya Mbak Yu ya. Aku terima ya. Kan gitu. Makanya kemarin bahas soal namparnya keras enggak. Saya mah kalau kalau itu mah simpel. Saya cuma WA, begitu dia udah baca WA itu, greget ya. Masa sih begini-begini? Untungnya direnungin gitu. Begitu direnungin ya udah. Oke, udah bisa belum kok? Udah, sip. Oke, oke. Biar, Eh, biar, biar. ini aku mau apa ya nanya sih sebenarnya. Kan gini Mm, kok, dari setelah yang kejadian kemarin itu yang berturut-turut yang pas kemarin itu kok, mm, sekarang itu nggak tahu kenapa aku ada beberapa teman, ada dua orang lah yang maksudnya mm, yang pasti deket gitu. Dia emang yang satu teman kecilku, yang mm, satu emang masih saudara dari kecil kita mm. tuh sering tinggal bareng, hidup bareng di rumah nenek gitu. Oke. Nah, kedua orang ini tuh memang dengan problemnya masing-masing, dia itu Mm, nyari saya tiba-tiba cuman bilang gini, pokoknya aku mau kamu bantuin aku ya, aku tuh kayaknya aku ngeliat kamu tuh sekarang tenang kok, maksudnya mm, di tengah orang-orang tuh kayak lagi ngomongin kamu yang nggak bener, tapi kamu kok bisa kayaknya makin mm, kesini makin happy gitu. mm, Intinya aku ngelihat kamu tuh udah versi yang beda kata dia. Pokoknya aku mm, nggak mau tahu kamu harus libur ketemu aku. Aku mau kamu bantuin aku. Aku sampai ngapain aku bantuin apa? Aku bingung dong. mm, mm, Tapi mm. cuma aku Terus? ya sharing dari yang pengalaman selama ini yang aku lakuin ini sih kamu coba Mm. aja. Sharing pengalaman Tapi aja, dia masih. pengalaman yang sudah dijalanin gitu. Nah itu kok. Nah dia itu sampai yang satu kan memang di fase grieving mungkin ya aku karena Mm. suaminya kan baru berpulang nih. Nah dia tuh gini, Udah berapa lama kamu kan berpulangnya? masih baru 4 bulanan. Oh, iya cepat beresin loh. Ntar lewat 6 bulan udah rada-rada berat, melekat. Nah kalau aku yang amatin dari dia itu polanya berulang juga kok sama kayak aku. Mm, mm, Nah yang di sini nih dia ini bilang gini, kamu pastinya diwarisin ilmu nih sama bapakmu katanya. Hah? Ilmu apa kataku kan gitu ya kok. mm, mm, Pokoknya kamu harus ketemu aku, bantuin mm, aku, kasih aku air apa kayak gitu biar mm, akunya bener, biar kerasan kerjanya gitu. Aku sampai mm. melongo, kenapa Emang ini emang orang? bapakmu kasih apa? Kasih ilmu apa ke bapakmu? Ya maksudnya kan kalau bapak dulu kan emang udah bisa bisa dibilang dikenalin sama orang-orang kayak orang sering datang, istilahnya dukun gitulah kok orang manggilnya. Oh, iya 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 Suruh iya. Terus. ngobat-ngobatin gitu. Nah makanya kayak sekarang tuh pada nyariin akunya ke situ, kayak arahnya tuh pada kemarin juga ada beberapa yang gini. Kamu tahu kan pasti kamu udah dapet warisan dari bapakmu ngasih obat orang kan gitu. Bantuin Mm-mm. aku kalau sakit ini tuh obatnya apa? Aku sampai apaan? Aku nggak ngerti Tapi apa-apa bentar, kataku saya mau gitu. nanya nih. Saya mau nanya. Ya kok. Bapak tuh kayak maksudnya kayak eh kayak tabib gitu. Iya kok. Dia Kayak iya bukan herbal atau gimana? lebih ke herbal kok, kayak sering orang datang, pokoknya kalau orang dulu kan gitu kok, maksudnya itu emang udah kayak kalau beliau itu emang dari kakeknya di beliau, Ya, bapaknya ya, beliau oke, itu oke. begitu gitu kok, Paham, emang paham, udah paham, turun. Heeh. paham, paham. Ya, ya. Terus Mbak Yu gimana? Ya saya cuman nggak tahu ya, nggak janji, karena aku masih belum tahu liburku kapan gitu. Aku nggak Mm-mm. beraninya menjanjikan tuh gini. Nanti kalau misalnya akunya mengiyakan, jatuhnya orangnya berharap banget ke aku itu loh kok. Jadi saya tuh ada rasa Hmm, gini, saya nggak pengen orang sebenarnya itu jangan berharap. fokus ke sana. Gimana kok? Mbak Uci jangan fokus ke sana. Jadi gini, jadi gini. Ntar ya, biar saya jelasin. Nah,
Kita kan semua kan mulainya dari sini nih, rekoso, Iya. ya. Nah, kenapa rekoso? Karena emosi, pikiran, dan perasaan ini meliputi lebih dominan, ya, daripada lebih dominan atas jiwa kita. Betul ya? Iya. Iya kok, benar. Makanya pada saat kita rekoso itu, kita selalu mengambil sebuah keputusan tuh yang membuat kita ini kejebak lagi balik ke sini. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, pada saat kamu belajar kesadaran, kan kamu menjalani sebuah petunjuk kan, mengikuti lah ya sebuah petunjuk, betul kan? Iya, betul. Untuk bisa keluar, ya. Nah, dari sini ke sini itu sebenarnya ini proses tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Nah, namanya juga proses, betul ya? Iya kok. Cara ceknya gimana? Nah, gampang. Di saat kita sudah keluar ke sini, maka kita bisa tenang dan kita bisa merubah yang di dalam diri kita. Baik itu frekuensi, vibrasi, dan juga energinya. Indikatornya di mana? Ya didatengin orang-orang seperti itu. Tapi kalau kamu belum masih on the way dan belum bisa sampai ke titik ini, ya, indikatornya di mana? Ya didatengin juga orang-orang yang bikin kamu tuh trigger lagi. Ya. Iya kok. Jadi ada yang namanya itu bahasa peristiwa. Nah, makanya yang dilatih itu adalah ini, proses mengamati semua peristiwa yang dihadirkan pada saat kita ini sedang berusaha. Indikatornya gitu, karena bahasa peristiwa itu bisa jadi sebuah komunikasi dari semesta dan juga sang pencipta yang menunjukkan kalau kita ini sudah sampai di mana perjalanannya. Ngerti ya? Iya kok, ngerti. Kalau masih di sini, kita akan ketemu dengan orang-orang yang men-trigger kita. Ya. Iya. Ya. Tapi kalau sudah di sini, kita akan ada bahasa peristiwa yang membawa kita ini memberikan indikasi kalau kita ini sudah berubah. Gitu. Sama, Kohen juga begitu. Kok mau nanya, kok begini. Nah, di awal kuncinya di mana? Kuncinya soal di konfirmasi diri. Kamu yakin nggak sama dirimu sendiri? Konfirmasi diri itu penting. Oke. Kamu yakin nggak sama dirimu sendiri? Ya. Kenapa? Karena ini kan sudah sempurna diizinkan terjadi. Ya. Tinggal kamu bisa nggak mengkonfirmasi. Jadi konfirmasi diri itu penting. Oke, Uci. Ini kalau dianalisa, kalau saya menggunakan pikiran ya, dan akal sehat tuh, bahasa peristiwa yang hadir tuh, saya lagi udah di sini atau saya masih di sini. Nah, makanya untuk bisa mengkonfirmasi itu butuh proses yang namanya mengamati dulu. Iki to opo gitu loh, ngerti nggak? Ngerti kok, iya. Dari sini baru konfirmasi untuk kamu tuh tahu posisionalitas jiwamu di mana sekarang. Kalau nggak mungkin ada orang datang ngomong, kok kamu beda, kok aku nyaman sama kamu, kok kamu sekarang tuh berubah. Nggak mungkin. Karena yang dirasakan apa? Pada saat kita merubah diri, yang dirasakan adalah vibrasimu. Gitu.
Itu nggak bisa bohong, nggak bisa Iya bohong. kok. Ya, tinggal pertanyaannya, mampu nggak kamu mengkonfirmasi diri? Oke, Gitu. paham. Iya kok. Oke? Kalau sudah yakin fokus ya, jangan sombong. Nah, di situ kan makanya tugas ego dan pikiran itu adalah menggoda kamu, menghasut kamu untuk menjebak kamu kembali balik lagi ke sini agar kamu bisa dikuasai gitu loh, kepleset. Iya kok, paham. Makanya ojo ke susu, saya selalu ngomong, kamu jangan buru-buru gitu loh, ngerti nggak? Iya kok. Belajar Iya. hadir di saat ini, di present moment gitu. Makanya saya Kalau masih belum mm-mm. gitu. Yang Kenapa? nggak dulu, saya masih belum yang langsung iya hari ini libur gitu, nggak berani kok. Aku masih yang nggak tahu Iya lah, benar, tunggu benar, dulu. benar, benar, benar. Ojo Belum. ngoyo aja, yang penting sih ngalir aja gitu loh, Iya, ya. iya kok, siap. Nah, kalau saya sih gampang. Saya konfirmasi dulu. Ini bukan soal saya bisa nggak bisa ya. Ya, Iya, bukan saya bisa nggak bisa. Yang penting saya sudah nangkep esensi pesannya dari bahasa peristiwa ini. iya. Supaya saya mengkonfirmasi ini. Soal bisa nggak bisa, itu balik lagi latihan gitu loh. Oh iya, paham. Ya, soal dia sembuh nggak sembuh bukan tolak ukurnya, bukan di situ. Karena kan itu balik lagi ke diri dia, praktek atau enggak gitu loh. Nanya-nanya, kalau nggak dipraktekin mah percuma tuh. Iya kok. Banyak kan yang di room ini, banyak nanyanya mau loncat sini loncat sono, nanya lagi besok masuk dulu, nanya lagi, tapi yang dipraktekin apa gitu loh. Biasanya udah nyaman terus nggak praktek kok, dari Nah, pengalamanku gitu. biasanya begitu. Dia udah Udah keluar, ya, ya, dia udah keluar, tapi dia nggak latih hadir di sini, jadi posisi ini, ya kan? Kena goda, kena hasut, masuk lagi dia, koso lagi. Kok ngulang ya kok? Iya, karena penerimaannya nggak dilatih. Begitu paham penerimaan pun kita harus latih penerimaan. Iya, Kalau bisa sampai penerimaan total. Jadi oke. posisi di sini nih adalah sebuah posisi yang bisa kita capai. Pertanyaannya, Eli nggak? Saya di sini terus, mau di sini terus. Iya, makanya fokus. Makanya makanya yang di apa namanya tuh, yang dititipkan pesannya kan eling lan waspodo. Waspodo terhadap apa? Waspodo kamu ketarik lagi ke sini gitu. Sama yang di dalam dirimu sendiri ya, bukan yang di luar lo ya. Iya kok. Nah, gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu sebenarnya cuma bahasa peristiwa sebenarnya yang perlu kamu tarik konfirmasinya. Iya, Kenapa? Artinya kalau yang di luar diri itu berubah, itu berarti yang di dalam diri sudah berubah. Betul kan? Kemarin iya mah kok. mana ada dia ngomong begitu ke kamu? Nggak ada kok. Ya nggak Justru ada. iya, kemarin tuh justru dapat banyak kayak gini kok. Kamu tahu nggak sih orang-orang di keluarga ibuku gitu kok, kayak semua orang tuh selalu membandingkan aku sama kamu. Orang-orang tuh ngelihat kamu tuh bangga sekarang. Aku sampai yang jadi aku gini, oh Ya gitu ya, itu. kirain mereka masih nggak suka kan, bilang gitu kok. Gini, enggak, mereka tuh bangga sama kamu, kok kamu nggak nyadar, katanya. Enggak, bodo amat Ya, kataku. karena kamu belum konfirmasi ke dirimu sendiri. Iya kok. Kan lo selama konfirmasi ini nggak dihadirkan, jadi emosi dan pikiran pasti akan balik lagi ke masa lampau, masa lalu. Masa sih gitu kan? Iya kok. Nah, jadi kamu nggak hadir Jangan di yang present jadinya. saya ini istilahnya udah jelek aja gitu. Jadi Iya ketika itu, kayak sekarang makanya. udah dikasih dikasih Terus kamu mau sesuatu yang nilai dirimu kayak yang dulu.
dianggap rendah terus. banyak kok gitu. Jadi kayak sekarang tuh ada, oh ternyata aku tuh mau nggak mau ternyata sekarang tuh mereka ternyata bangga ya ada aku di antara mereka gitu kayak oh ini ya gitu. Jadi lebih Mm-mm. ada senengnya juga gitu. Tapi ya oh oke gitu aja sih kok nggak yang over gitu juga nggak. Maksudnya Nah, cukup oke. ternyata aku di Balik lagi ke ini. sini ya, saya jelasin nih teman-teman ya. Ya, artinya yang terjadi itu adalah di saat Mbak Uci fokus ke dalam diri ngeberesin apa yang harus diberesin. Ya, dia tidak lagi mengulangi pengalaman yang dulu, tetapi pengalaman yang sudah dialami di masa lalu, dia bisa petik maknanya. Oh, baru dia dapat konfirmasi. Konfirmasinya lewat mana? Ini, gitu loh. Bagaimana kamu tuh, ya, merasakan Ya, rasa tentang dirimu sendiri, bukan tentang orang lain lagi gitu. Karena yang di luar mah ngikutin, gak usah pusing. iya kok. Betul nggak? Kamu kan udah ngalamin. Iya bener kok. Iya. Semuanya udah, maksudnya udah kayak kok jadi enak aja ya gitu meskipun kayak misalnya ada masih ada sedikit paham apa tuh udah yang enak aja tuh sekarang kok maksudnya oh cuman gini ngobrol tuh kayak cepet banget untuk nge-switchnya biar nggak terjadi ketimpangan gitu loh kok. Iya benar. Jadi belajar untuk seimbang terus, netral. Itu dilatih, butuh dilatih. Iya kok. Makanya pada saat mengalami sebuah peristiwa itu, tidak lagi menggunakan emosi dan logika sebagai tolak ukur pertama. Tapi dia belajar mengamati, diamati, dia belajar diem, dia belajar tenang, diamati. Nah, habis itu pengalaman yang dialami itu dipetik maknanya menggunakan yang namanya akal. Nah, akal itulah yang mampu memeras makna. Indikatornya adalah rasa. Oh, gini tuh. Oh, begini tuh ternyata. Saya sudah tidak lagi menjadi Uci yang dulu dianggap rendah, nggak ada artinya di mata orang. Artinya dia sudah bertumbuh jiwanya. Nah, itu butuh dilatih. Begitu dilatih, belajar untuk Eling hadir di sini. Iya kok. Jadi nggak apa-apa. Di saat kamu berubah, memang yang di luar diri begitu kamu vibrasinya berubah, kamu akan menarik gitu loh. Makanya nanti ya, jangankan orang, duit aja ketarik sama kamu itu. Udah Beneran. ini. Iya sih. Kan rasain kok. Relasi menarik. Ya kan? Iya kok. Nggak usah capek-capek, duit datang kalau kamu bisa jaga vibrasimu. Nah, pada saat kamu memahami, mengkonfirmasi vibrasimu sendiri, disitulah kamu tuh belajar mempelajari yang namanya hukum alam semesta. Tabur tuai lah, wow sedekah kamu, semangat. Kenapa baliknya ke kamu? Iya kok. Kayak Apalagi saya kan nih, dapat support juga kan kok. Jadi kenapa? seneng aja kan disupport juga tuh maksudnya kayak yang kalau dulu kan pasti ada yang nahan-nahan gitu kesannya. Kalau sekarang tuh justru berkolaborasi gitu. Itu Kolaborasi. betul, betul. Karena berubah, yang di luar diri kamu tuh berubah. Berubah kalau kamu fokus ke diri terus gitu. Iya, kok sampai kemarin diginiin sama suami juga. Jang, apa? Yang bener-bener maksudnya jangan jangan kayak kemarin-kemarin lagi gitu kayak mungkin yang liatnya kemarin aku yang agak yang apa bener-bener yang errornya kan luar biasa gitu ya kok. Makanya Iya. kayak gini, udah jangan sampai balik-balik yang kemarin ya gitu. Bener-bener ya. Kan tahu tuh yang privat sama Kohen kemarin-kemarin itu kan saya selalu dia telepon pakai HP satunya tuh kok. Dia ikut dengerin. Makanya dia Oke. langsung gini. Iya, dia dengerin sebenarnya makanya dia langsung gini.
Ya udah bener tuh, udah belajarnya yang bener-bener, nggak usah, maksudnya nggak usah ke sana ke sini, intinya tuh kayak yang Kesana apa yang sini. kamu belajar tuh udah bener gitu Kak. Nggak jelas Masa ya. itu Ah, paham kok, ke dia planet tuh sini, ke orang planet sono. Mau kemana kamu ini? iya dia tuh ngamatin kok, orangnya kan memang diem ngamatin tipenya, Iya karena makanya kamu itu, karena sekarang kamu fokusnya ke diri sendiri, ngeberesin yang di iya dalam diri, apa yang perlu iya. diberesin. Tuh. Makanya kayak dia, oh ternyata dia ngedukung ya aku sama Kohen gitu. Makanya kalau dulu kan misalnya aku belajar apa tuh, belajar apaan, tidur sana udah malam gitu. Sekarang tuh nggak, aku kayak, oh ya udah, cuman gitu Nah, kok. nah jadi gini ya Mbak Uci. Jadi terus energinya dari mana? Itu ya, Iya, vibrasinya dari mana? Gitu ya, vibrasinya dari sini, dari tenggorokanmu. Asal tenggorok ini semua nih selaras nih. Asal dasarnya dari welas asih nih, cinta kasih. iya kok. Ini dikeluarin lewat kehendak. Makanya walaupun kamu private sama saya, dia dengerin suara saya. Masuk itu vibrasinya tuh. Dia akan begitu dia masuk ke diri dia tuh, dia akan cek ke jantungnya dia nih, welas asih nih. Nyaman nggak ya saya gitu loh. Oh, paham, paham. Pantas dianya juga. Itu emang aku sengajain kok, kayak kan waktu itu aku bilang kalau misalnya dia aku suruh ikut gimana itu kayak nggak mau lah, mikir lagi kan waktu itu sayanya kayaknya malah Hmm, nanti takutnya jadi trouble-nya ke aku sendiri gitu loh kok, maksudnya jadi konflik hmm. sendiri gitu. Akhirnya kayaknya ini salah satu cara. Siapa tahu dia dengerin kena-kena dapet-dapet gitu kan kok. Iya, Ternyata kena. iya benar. Kan nggak bisa bohong ya. Iya, Ini kan dia nggak bisa itu bohong nih. orangnya banget tuh Kehendak kok ini. ngerasa. Walaupun saya nggak tujukan ke dia, Iya, walaupun dia nggak ngeliat muka saya, ya. Tapi kalau kalau pakai suara, vibrasi suara, itu bisa masuk ke hati loh. iya kok. Asal asal awalnya juga dari hati gitu loh. Ngerti nggak? Iya ngerti, paham kok. Nah, rasa ketemu rasa deh. Soalnya kan sedikit banyak kan aku paham juga sama dia gitu ya, makanya kayak oh ternyata dia dia itu nggak akan support kalau nggak cocok sama, maksudnya mungkin ngerasa nggak pas Hmm. ya, ya langsung kok. Pernah yang waktu itu sama yang dulu itu kan aku langsung